Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 18 sekarang. Saderenge kula mulai, kula nyuwun ngapunten wingi enten sebuah kesalahan iki kelalaian kula. Kula pun tulis, kula pun maca kitabe, tapi kula wingi keliru maca ayat. Keliru titik, tapi karena itu ayat Al-Quran sangat fatal. Dados ini kula maos surah Al-Luqman ayat 11 sing bener anishkurli walidain. Ketika kula membahas walidain ini sana. Pun kula tulis kitab nggih wonten, tapi kula keliru angsal maca. Dados direkam niku nggih didelok dhewe. Kami didelok dhewe ningali ana sing bekne ana sing salah, ternyata enten sing salah. Terus ini anis kulli walidain. Kula maca anis kuruli. Jadi kula jamakno. Kula wingi salah. Dan nopo nggih niki menawi kita sadaya bahasa dan menawi kita melakukan kesalahan. Ini sebagai pelajaran buat pulau panjenengan sedaya. Ojo isin nek njaluk sepuro, Mas yo wis lugu ngapet misalnya. Jadi wis pulau padahal kula tulis kula kitabe di kula maca sarahe kula betul tafsir itu enten harokate ya. Tapi ini kelalaian kula, terus kula salah angsal maos surah Luqman ayat 14. Kita mulai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإذ أخذنا lan ing nalikane mundhut sapa ingsun misakakum ing janji sira kabeh latas pikuna ora kena
kabeh dima'akum ing pira-pira getih sira kabeh. Wala tukhrijuna lan aja padha nundung sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh min diyarikum saking pira-pira negara sira kabeh. Summa aqrartum mongko kari-kari netepaken sapa sira kabeh wa antum kali utawi sira kabeh iku tasyaduna padha nyekseni sapa sira kabeh. Summa antum nuli utawi sira kabeh haula ihe mungkon-mungkon Bani Israil iku tak turuna padha mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awak-awak sira kabeh wa tukhrijuna lan padha ngetokake sapa sira kabeh farikon ing pepantang minkum saking sira kabeh min diarihim saking pira-pira negara ne farik tanggo haruna padha bantu membantu sapa sira kabeh alaihim ngalaken ing atase farik bil ismi kalawan dosa wal kudwani lan sesatron wa iya tukum lan lamun nekani sapa Bani Israil utawa farikum ing sira kabeh usara hale dadi boyongan tufaduhum mongko nebusi sapa sira hum ing farik wa huwa utawi kelakuan iku muharramun den haramake alaikum ing atase sira kabeh apa sing den haramaken ikhrajuhum nundung farik apa minuna ana ta padha iman sapa sira kabeh bipati kita bikon sebagian kitab wa takfuruna lan ngufuri sapa sira kabeh bipati lawan setengah para jazaa'u mongko ora ana utawi walese wong para jazaa'u mongko ora ana utawi walese wong yang anu kang lakoni sapa sing manzalika ing mengkono-mengkono iman bipati wa kufur bipati minkum saking sira kabeh illa khizyun anin ino fil hayatid dunya ing dalem urip ana ing alam dunya wa yaumil qiyamati lan ing dalem dina kiamat diwektuna bakal dibalekake supaya si manjafkalu ila asyadil azabi maring luwih banget siksa wa mawulan ora ana utawi Gusti Allah dighafilin iku lali amma saking barang tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh iman. Ulaika utai mengkono-mengkono mayaf kalu iku alladzina wong akeh istarohu kang ijoli sapa si alladzina al hayata dan ijolaken urip ad-dunya ana ing alam dunya bil akhirati ijoli kelawan akhirat. Fala yukhaffafu mongko ora den entengaken anggum saking awazina apa azab wa hum lan ora ana te awazina iku yunsuruna den tulungi sapa si awazina. Kita wasaripun 84, 85, 86. Lan nalika Gusti Allah Ta'ala mundhut janji marang sira kabeh Bani Israil supaya sira uga aja padha paten pinaten lan aja ngusir marang kancane dhewe. Nalika iku nuli sira kabeh padha netepaken tegese nyanggupi serta padha nyekseni. Nanging nuli sira kabeh padha melanggar, yaiku padha mateni bangsane dhewe lan padha ngusir. Lan segolongan saking sira kabeh padha blok-blokan. Padha blok-blokan tulung tinulung kelawan tujuan dosa lan ngamimoyo. Namun segolongan mau nyekseni sira kabeh kang tumekane mau dadi wong-wong tawanan banjur sira kabeh padha nebus. Ing mongko nundung bangsane dhewe iku diharamake. Apa sira kabeh namung percaya sebagian saking kitab nanging ngufuri sebagian kang weneh? Yen kaya mengkono ora ana walese wong kang bertindak kaya mengkono iku kejaba ina uripe ana ing alam dunya lan besok dina kiamat bakal dibalekake marang siksa kang banget larane. Allah Ta'ala ora bakal kelalen saking amal perbuatanmu kabeh. Ya wong kang kaya mengkono mau wong-wong kang padha ngijoli keenakane urip ana ing alam dunya dan ijoli kelawan keenakan akhirat.
wong-wong kang kaya ngono mau siksane ora dentengake besok ana ing akhirat. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, la tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah, jangan kamu menumpahkan darahmu, wa tukhrijuna anfusakum, dan kamu tidak akan mengusir dirimu min diyarikum, dari kampung halamanmu, summa aqrartum, kemudian kamu berikrar, wa antum tasyhadun, dan kamu mempersaksikannya. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat kemarin. Kalau ayat kemarin ini sampun kula terangkan apa itu misak. Misak adalah janji yang dibuatkan dengan sumpah. Ini sampun kula terangkan. Kalau ayat kemarin itu membahas tentang perintah-perintah apa yang harus dilakukan. Menyembah marang Allah, kudu ngabdi marang Allah. Isine enten pinten lho sing eling-eling. 8 atau 8 misak yang diambil oleh Allah dari orang-orang Bani Israel. 8 perintah ini untuk dikerjakan. Nah, tengah ayat ini 84, 85 itu adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang Bani Israel. Ya, ini perintah, sakniki larangan. Jadi tentang tafsir Syekh Mutawalli Asy'ari, tafsir Asy'ari nek ini bab if'al, sakniki la tafal. Ojo nglakoni ngene, ojo nglakoni ngene, ojo nglakoni ngene. Sebab napa to Syekh Mutawalli Asy'ari bahwa ibadatu kama kunna hiya ita'atul awamiri wal imtina'u anil nawahi. Jenenge ibadah itu menjalankan utawa taat kepada perintah-perintah Allah dan mencegah terhadap larangan-larangan Allah. Kemarin mesti dibahas 8 perintahnya apa saja, dan sekarang membahas tentang 4 larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang Bani Israel. Napa mawon? Tentang tafsir As-Sawi, al-awwalu la yasbiqu ba'dhum dima'a ba'dhin. Jangan kamu menumpahkan darah sebagian dari kamu. Antar kamu jangan sampai menumpahkan darah. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan la tasfikuna dima'akum. Jadi larangan yang pertama, jangan menumpahkan darah antar kamu dengan yang lain. Larangan yang kedua, la yakhruju ba'dhum ba'dhan min diyarihim. Jangan kamu mengusir satu dengan yang lain dari kampungnya. Mungkin insya Allah kalau terangkan. Yang ketiga, la yatadhaharu ba'dhum 'ala ba'dhin bil ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong antara satu dengan yang lain terhadap kejahatan dan perbuatan dosa. Dan yang keempat, in wajada ba'dhum ba'dhan asiran padahu walau bicamima yang itu. Ono sebagian di antara kamu itu ditawan menjadi tawanan perang, maka tebuslah mereka. Sebagian dari kamu, tebuslah mereka walau bicamima yang itu, walaupun dengan semua harta yang kamu miliki. Nah, di antara 4 larangan ini, perlu dilanggar siji mboten. Jadi di antara 4 larangan ini, 3 yang dilanggar siji mboten. Napa sing dilanggar? Siji, lanjutane ayat la tasfikuna dima'akum. Jangan kamu tumpahkan darahmu. Tenggone ayat niki nggih. La tasfikuna dima'akum, tenggone tafsir Jalalain itu dikatakan la tasfikuna dima'akum ay turikuna biqatli ba'dikum ba'dhan, dengan mengalirkan darah, dengan membunuh antara satu dengan yang lain. Lazimnya pada umumnya niku wong lek mateni niku mengalirkan darah pada umumnya walaupun
tidak semuanya. Ada beberapa pembunuhan itu tidak sampai mengeluarkan darah itu wonten. Tapi pada umumnya ono pembunuhan pada umumnya itu mengalirkan darah. Tapi itu beberapa pembunuhan yang tidak mengalirkan darah, kopi dicampur cyanida, kopi dicampur arsenik, mangkuk pesawat, itu kan tidak mengeluarkan darah. Atau ditekuk, itu kan tidak mengeluarkan darah. Tapi pada umumnya kita, ini boleh kerumunan pembunuhan, itu pada pikiran kita masih boleh ketini ngiri. Jadi sing dimaksud la tasfikuna dima'akum teng ayat niki, la tasfikuna dima'akum teng ayat ini janganlah kamu membunuh satu dengan yang lain, bukan mengalirkan darah nyilet ini tidak, tapi jangan kamu mengalirkan darah, artinya jangan kamu membunuh satu dengan yang lain. Kali lanjutannya ayat wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu mengusir ya, jangan kamu mengusir dari la tukhrijuna anfusakum, jangan kamu mengusir dirimu dari desa kamu. Tanggone mriki tanggone tafsir Al-Ibris diarikum niki dimaknani negara. Dengan dinami diarikum teng ayat niki dimaknani negara. Lek dimaknani negara niku konteksnya kurang pas. Jadi apalagi tentang konteks zaman sekarang, lek diusir dari negaranya berarti Indonesia, wong sing nang Indonesia diusir nang luar negeri. Jadi kalau dimaknani diarikum dimaknani negara niku kurang pas. Makanya kalau tinggal di tafsir Al-Qurtubi, diyar itu adalah jamak dari darun. Dar. Apa itu dar? Al-manzilu allazi fihi abniyatul maqami bi khilafi manzili irtihali. Sebuah bangunan, sebuah tempat atau rumah yang mana menjadi tempat menetap mereka. Beda dengan rumah peristirahatan, kayak hotel atau yang lain beda. Jadi yang dimaksud dar itu adalah rumah di mana mereka menetap itu dar. Jadi di mana negara makanya kurang pas. Jadi diusir dari rumahnya. Wa qala al-Khalil kullu mawdi'in hallahu faqawmun fa huwa darun lahum wa illam takun fi abniyatun. Menurut Imam Al-Khalil, setiap tempat yang disinggahi oleh kaum itu namanya dar, walaupun tidak ada bangunannya, itu namanya dar. Jadi dar mungkin lebih tepatnya itu dimaknani rumahnya. Jadi jangan kamu mengusir dirimu dari rumahmu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu mengusir dirimu dari rumahmu. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Summa aqrartum, kemudian kamu berikrar. Yang dimaksud kamu berikrar memiliki adalah nenek moyang Bani Israel yang hidup di Madinah. Jadi ayat niki, janji niki, misak ini bukan yang mengambil misak itu adalah kaum Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa. Sing ikrar itu adalah mereka, orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa. Dan itu tertulis di Taurat. Sehingga wa antum tashhadun, dan kamu menyaksikannya. Wa antum tashhadun tentang ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah yang sezaman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sing ngambil misak, sing ngambil janji itu adalah orang-orang Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Dan itu tertulis di dalam Taurat. Dan mereka menyaksikan, tenggone ini dikatakan syuhada'u biqulubikum. Orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi itu menyaksikan dengan hatinya, menerima dengan hatinya, karena itu memang tertulis di dalam Taurat. Pun kita terus ada.
Dan memiliki Gusti Allah menggunakan redaksi dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Padahal misaknya itu kan diambil dari nenek moyang Bani Israel dulu yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Tapi khitab ayat niki, kanggone tafsir Asyawi dikatakan fa in hadza khitabun li Quraidah wa Bani Nadir al-kainaini fi zamani Rasulillah. Khitab ayat niki itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah yang hidup di zaman Rasulullah. Mengapa misak yang diambil dulu dari zaman Nabi Musa terus kok khitabnya mereka yang hidup di zaman Rasulullah? Karena inilah solidaritas umat. Karena satu umat itu adalah seperti bangunan yang satu. Satu umat itu seperti bangunan yang satu. Jadi kalau ada leluhur itu berbuat baik, maka keturunannya akan memperoleh kebaikan. Tapi leluhurnya itu berbuat keburukan, maka anak turunnya juga akan mendapatkan efek keburukan yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu. Contoh yang konkret, Tuhanku gak ada konco kelolaan seneng apa. Barang ngomong kan dari keluarga sing lanang gak setuju lek anake oleh arek ibadah iki. Soalnya bapak ibu soalnya mbak ibu dukun. Ojo gak setuju aku lah mbak ibu dukun. Padahal itu adalah baik anak mendapatkan efek. Begitu juga misalnya kulo sajane wong biasa, tapi karena mbah saya orang yang terhormat, maka saya oleh efek dihormati oleh orang karena bukan delok kulo tapi delok mbah kulo. Itulah umat yang ngono, sing mbah sing keluarga umat yang ngono. Jadi misak itu diambil ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa, tapi khitabnya berlaku dan ini disampaikan kepada umat Yahudi, umat Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah. Itulah solidaritas umat. Lanjutannya ayat gimana? Tutupan. Summaan sumhaulai taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu membunuh dirimu dan mengusir golonganmu. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengusir golonganmu dari kampung halamannya. Dan ayat ini Gusti Allah menggunakan redaksi summa. Buat tidak meluah. Ini ada perbedaan yang spesifik. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, sering dicontohkan itu adalah ja'a Zaidun wa amrun. Ja'a wastaqo sapa Zaidun Zaid wa amrun man amar. Kalau ada seperti itu, dari wawu, itu berarti tidak ada jeda. Kalau pernah ada jeda, itu sebentar. Zaid teko mamu gak suwe amar apa. Tapi lek ja'a Zaidun summa amrun, iki contohnya namanya nahwu niku ngono. Telah datang Zaid kemudian amar. Itu selisih antara datangnya Zaid dengan amar. Itu selisihnya dengan waktu yang relatif sangat jauh. Begitu juga dengan ayat ini. Teng ayat ini Gusti Allah summa antum haula'i taquluna anfusakum. Misak diambil ketika zamannya orang-orang Bani Israil di zaman Nabi Musa. Kejadian pembunuhannya itu terjadi ketika zaman Tenggoni Medina di zaman Rasulullah. Kemudian summa antum haula'i taquluna anfusakum. Kemudian kamu membunuh
dirimu. Mungkin gua terangkan. Waktu khrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu mengusir segolongan dari kamu dari kampung halaman mereka. Dan ayat ini Gusti Allah menggunakan dawuh taqtuluna anfusakum, membunuh dirimu. Apakah ini berarti bunuh diri? Sebab konteks ayatnya taqtuluna anfusakum, kamu membunuh dirimu sendiri. Apakah ini bunuh diri? Tidak. Tidak ada satupun kitab tafsir yang mengatakan ini bunuh diri. Tidak. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ini bukan karena umat itu satu kesatuan. Jadi mateni wong siji itu ya padha karo mateni awake dhewe. Makanya teng surah Al-Maidah ayat 13 kali kula waos, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'an. Sapa wong sing mateni wong nggih, sapa wong sing mateni wong liya bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di bumi, fa ka'annama qatala nasa jami'an. Koyok-koyok wong iku mateni menungso kabeh. Kan ngoten fa qatala nasa jami'an, fa ka'annama qatala nasa jami'an. Koyok-koyok mateni menungso kabeh. Karena koyok-koyok mateni wong menungso kabeh, maka orang membunuh satu orang itu seperti membunuh dirinya sendiri, seperti membunuh semua manusia. Maka dikatakan peneliti taqtuluna anfusakum. Atau ada lagi yang mengatakan sing dimaksud itu kisos. Sebab apa? Lek ana wong mateni, seseorang membunuh orang lain, maka dia terkena hukum kisos, maka yang membunuh dibalas dengan dibunuh. Malah teman-teman tafsir bukan di ayat ini, tentang ayat 190 pinten atau 194 dibunuh dengan yang serupa menurut Imam Syafi'i. Jadi nek materi ini niku ditekek, dibalik, kisosnya itu gimana? Lek materi itu dibelek, kisosnya begitu dibelek. Jadi pembahasannya itu selevel, sama. Jadi gak oleh ditekno pembalasan lebih kejam, bukan bener. Balasnya kudu podo, gak oleh balas lebih kejam gitu. Jadi jangan kamu membunuh seseorang, sebab kalau kamu membunuh seseorang, dirimu akan dibunuh, dikisos. Apa? Semahan pemahaulah kita keturunan anfusakum. Kemudian kamu membunuh dirimu sendiri. Dengan dua arti nikmat, membunuh dirimu sendiri maksudnya membunuh saudaranya karena satu umat, atau membunuh orang lain sehingga dirinya sendiri dibunuh. Waktu khrijuna fariqam min diyarihim, kemudian kamu mengusir segolongan dari kamu dari kampung halaman mereka. Gimana nih di sana? Karena umat itu satu kesatuan, terus dia diusir. Mungkin kalau ceritanya mantu ini, kenapa seperti itu? Lanjutannya ayat tawaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan kamu saling membantu mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jadi 4, tiga di antara 4 ini dilanggar. Mereka saling membunuh, pada akhirnya mereka saling membunuh. Mereka mengusir saudaranya sendiri, saudara sebangsa dari rumahnya, dan mereka saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sing boten dilanggar, sing nomor 4 iki. Wa iyyatukum usaratu faduhum, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu menebus mereka. Singen teng awal-awal ngaji itu nanti kalau tulis teng mriki, nanti kalau damel jaluk nopo, jaluk papan tulis, terus kalau tulis jenengan tasih eling
Ceritanya masih ke sana. Memang ceritanya kayak ngoten itu. Jadi tenggone Arab, teng Madinah itu ada dua suku besar. Suku Aus dan suku Khazraj. Lalu tenggone orang-orang teng Yahudi Madinah, teng Madinah itu orang-orang Yahudi terdiri dari tiga bani. Enten Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, Bani Quraidah ini bergabung bersekutu dengan suku Aus, sedangkan Bani Nadir dan Bani Qainuqa bersekutu dengan suku Khazraj. Lek dua suku ini perang, suku Aus kali suku Khazraj ini perang, otomatis orang Yahudi yang bersekutu dengannya itu berperang. Ikut berperang. Jadi terjadilah perang antar suku yang dimana suku Aus ini ono wong Yahudi Bani Quraidah, suku Khazraj ono wong Yahudi Bani Nadir. Kemudian jalannya jibman nyambung kali Bani Nadir kali Bani Nadir tok kemudian jalannya. Ketika perang pasti ada yang kalah, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, ketika suku Aus menang, otomatis Bani Quraidah ini melok menang. Sebab suku Aus menang, suku Khazraj kalah. Suku Khazraj kalah, ono Bani Nadir. Nah, sing kalah ini terjadi kan perang antar suku yang mana di dalamnya itu podo-podo wong Yahudi ini, ono wong podo-podo wong Yahudi ini. Wong Yahudi sing Bani Quraidah menang, otomatis ada yang terbunuh dari Bani Nadir. Karena menang terus Bani Nadir diusir dari rumahnya. Diusir dari rumahnya. Sing podo-podo Bani Quraidah ini nggih bersekutu, membantu tolong-menolong dalam kejahatan dan dosa. Tiga hal ini dilanggar. Ya, perang mana Quraidah kalah itu Quraidah sing diusir. Terjadi seperti itu. Nah, lanjutannya ayat wa haramun alaikum ikhrajuhum, padahal hal itu diharamkan untuk kamu mengeluarkan saudara-saudaramu dari rumahnya. Gak oleh ngusir dulu diri, gak oleh omai, tapi mereka melakukan itu. Sing menang ngusir sing kalah, sing menang ngusir sing kalah. Lah, anehnya, yang Jawa ini dikatakan seperti ini. Aneh itu apa? Fa'idha usiru fatauhum wa kanu idha su'ilu lima tuqatiluhum wa taqtunahum. Ketika orang sing kalah, pasti ada yang mati, ada yang menjadi tawanan perang. Misalnya sing kalah itu suku Khazraj, berarti ono Bani Nadir sing ditawan kali sing menang. Aneh, lek ono sing ditawan, iku sing menang Bani Quraidah iku melok nebus. Iku aneh. Fa'idha usiru fatahum, ketika mereka ada yang ditawan, sing menang itu nebus. Wa kamu idza su'ilu lima tuqatiluhum, ketika mereka ditanya, mengapa kamu membunuh mereka? Mengapa kamu menebusnya? Wa lima wa taqtunahum, dan mengapa kamu menebusnya? Mereka menjawab, qaulu umirna bil fidai. Sebab sebab kami diperintahkan untuk membayar tebusan. Itu kan aneh. Nyerang boleh dewi, perang karo boleh dewi, barang wis menang, sing kalah ditawan baru ditebus dewi. Kan ini sebuah keanehan. Fayuqalu kalimat tuqatiluna. Terus mengapa kamu berperang dengan lah kamu perang gak urunane kon lek menang, sing kalah ditawan mbok tebus dewi. Lah kok mbok perangi? Jawab mereka nopo hayaan istadzalla khulafauna. Kita merasa malu sama sekutu kita. Kalau sampai sekutu kita kalah, kita dihinakan, sampai sekutu kita kalah, kita malu. Jadi mereka berperang
terus menang nebus sing kalah koncone dhewe. Lanjutane ayat afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu sebagian iman kepada sebagian isi kitab Taurat dan kufur terhadap sebagian isi yang lain? Nah, Taurat disebut ada 4 mitsaq yang tidak boleh dilanggar, tapi mereka melanggar 3 isi mitsaq dan menepati satu isi mitsaq. Gak oleh paten-pinaten mereka saling membunuh. Tidak boleh mengusir dari rumahnya, mereka mengusir dari rumahnya. Tidak boleh saling membantu dalam kejahatan dan permusuhan, mereka saling membantu dalam kejahatan dan permusuhan. Apakah kamu iman terhadap sebagian tapi kufur terhadap sebagian hal yang lain? Sing diimani namun sing nomor 4, yaitu membayar tebusan kalau ada yang ditawar. Makanya Gusti Allah tahu apa tuh minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Akhir ayat fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kehinaan di kehidupan dunia. Apa kehinaan yang diperoleh oleh orang-orang Yahudi di zaman Kanjeng Nabi? Orang-orang Bani Quraisyah ketika perang Al-Ahzab, ketika perang Khandaq, itu orang-orang Bani Quraisyah terbunuh sebanyak 700 orang. Dan orang-orang dari Bani Nadir diusir dari Madinah, diusir ke negara Syam. Itu adalah bentuk kehinaan mereka di dunia. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi itu sebenarnya masih mendapatkan khizyun. Kalau nanti sanjang, ketika dekade tahun 30 sampai 45, dari tahun 33 sampai tahun 45, itu orang-orang Yahudi itu dibunuh oleh tentara Nazi Jerman di seluruh Eropa. Kolon yang mati sebanyak 6 juta orang. Ibu nggak potong Bani Quraisyah, tapi mati Bani Quraisyah otomatis. Niki yang katanya walaupun menurut sebagian banyak pihak itu adalah jumlah yang dibesar-besarkan, tapi itu adalah fakta sejarah. Orang-orang Yahudi dibunuh oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Itu banyak sekali yang dinamakan tragedi Holocaust. Akhirnya orang Yahudi itu menjadi sisa-sisa wis karek titik, sehingga akhirnya nopo? Wong Yahudi diberi tanah jajahan oleh Inggris nanggone wilayah Palestina, sebab saat itu Inggris menjajah Palestina. Dikei tanah cilik nanggone kuno, dikei tanah cilik nang Palestina khusus wong-wong Yahudi. Kemudian mereka menyapok tanah Palestina, awali cilik negara mereka, akhir dataran tambah oboh, wilayah tambah luas, dan mereka memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 14 Mei 1948, dan sampai sekarang berdirilah negara Israel. Jadi sebenarnya konflik Israel Palestina itu tidak murni konflik agama, itu ada motif politik di dalamnya. Memang motifnya politik. Ada motif politik di dalamnya, tidak murni perang agama, tidak murni perang agama. Sayangnya, yang sangat disayangkan, sebenarnya semua tahu kalau sebenarnya Israel tidak punya wilayah daratan, tapi mereka karena sakno, ngomong Yahudi di pateni sakno lagi, akhirnya dikei tanah kan wilayah Palestina. Sebenarnya semua tahu kalau Israel itu tidak punya negara sebenarnya. Tidak punya dataran, tidak punya wilayah. Tapi sayangnya orang bangsa-bangsa Arab itu diam, malah bersekutu kali Amerika. Boten Indonesia biyen ketika dijajah niku kuwabe bersatu sih.
Sing penting merdeka, sik bersatu, sik melawan, sik barat merdeka baru tukaran, baru rebutan jabatan. Kan ngoten sih. Wong Arab boten rebutan jabatan sih. Rebutan jabatan sih. Makanya tentang Palestina ini kalau kita tahu politik internasional, nah Palestina ini mereka tidak bisa bersatu karena ada dua kekuatan besar. Ada kekuatan yang namanya Hamas dan Fatah. Hamas ini Islam, garis politiknya itu Islam, garis keras, pokoknya kudu perang, pokoknya kudu melawan Israel. Dan gerakan Fatah ini moderat lewat perundingan. Makanya dia nolak Yasir Arafat. Nah, saya pasti menang Yasir Arafat. Itu kan berunding. Yasir Arafat. Itu memang motifnya motif politik. Saya rebutan jabatan. Ini kedua kekuatan besar memang antara Fatah kami Hamas. Gak kayak Indonesia dia dijajah, bersatu dilawan penjajah. Wis merdeka baru rebutan tadi memimpin. Memimpin Palestina betul-betul rebutan dan memimpin disik, tak belum bersatu. Beda dengan Indonesia. Pun kita lanjut lagi. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa yang diperoleh, apa yang didapatkan oleh orang-orang Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi di dunia, itu bukanlah kata. Terperinci dikatakan fahma jazaa'u. Jadi apa yang diperoleh oleh orang-orang Yahudi di dunia itu hanya berupa balasan, bukan amal. Jadi balasan kan dunia siji ambil azab nang akhirat. Jadi kalau konteks ayat ini Bani Quraisyah terbunuh 700 orang, Bani Nadir diusir dari Madinah menuju ke Syam, diusir ke Syam, itu adalah bukan azab, tapi itu adalah balasan di dunia. Jadi umpama uang senengane bejuk misalnya, senengane bejuk itu balasan di dunia dia tidak mempunyai teman. Nang dunia oleh balasan umpama yang ngono, nang akhirat kok ya oleh balasan mana? Lah wong Yahudi ingatan, wong Yahudi nang gone dunia ya oleh balasan, nang akhirat untuk oleh azab. Dan azabnya tengriki dikatakan asyaddil azab, luwih banget azab. Wa Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Akhir ayat ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Syekh Al-Qutubi, Imam Al-Qutubi matur mengenai tafsir dikatakan wa hadza kullu muharramun 'alaina. Ini semua juga diharamkan kepada kita. Jadi kalau ini pun ngomong ayat ini walaupun ditujukan kepada orang, misaknya ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, tapi ini juga berlaku kepada kita. Apa yang dilarang di ayat ini juga dilarang kepada kita. Walaupun konteks kitabnya itu kepada orang-orang Yahudi di zaman Kanjeng Nabi, tapi itu tetap juga berlaku kepada kita. Waqad waqa'a dzalika kullu bil fitanina. Inilah yang menjadi fitnah di dalam di semua ini akan menjadi fitnah bagi kita. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Walaupun ayat ini konteksnya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil yang hidup di zaman Nabi, ayat ini juga berlaku bagi kita dan bisa menjadi sindiran bahkan tamparan bagi kita. Di antara kita
Mungkin pasti masalah ini pasti kita sholat, pasti kita menunaikan sholat, pasti kita menunaikan poso, pasti kita menunaikan zakat, bahkan kita juga menunaikan haji bagi yang mampu. Tapi mungkin di antara kita niku bener melakoni sholat, tapi ono sing gak berbakti marang wong tuwa. Bener melakoni poso, tapi ono sing gak rukun karo dulure dhewe. Bener melakoni zakat, tapi ono sing gak laku karo tanggane dhewe. Kula niku gak ada kanca, kenal banget. Niku ambek dulur kandunge dhewe niku gak laku. Ambek dulur kandunge dhewe. Betapa banyak di antara kita dengan orang lain seperti saudara, tapi dengan saudara seperti orang lain. Padahal kita juga sholat, kita poso, kita zakat, kita juga pergi haji, tapi hak-hak kita ke sesama manusia tidak kita tunaikan. Pakina wong tua kadang-kadang kita tidak. Bisa jadi di antara kita orang sing gak rukun karo dulure dhewe. Karo dulure dhewe, boten rukun. Lek wis koyo ngono, apakah bukan berarti itu kita seperti orang-orang Yahudi ini? Kita beriman kepada sebagian isi Al-Quran, tapi kita melanggar, tidak beriman, mengkufuri isi Al-Quran yang lain, sebagian isi Al-Quran yang lain. Kita iman, kita sholat, kita iman perintah zakat, kita iman perintah puasa, tapi ternyata kita melanggar perintah Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat kita, sampai gak rukun marang dulure dhewe. Lek wis koyo ngono, apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi? Gak ada bedanya. Mereka beriman dengan sebagian isi kitab Taurat dan mengkufuri sebagian isi kitab Taurat yang lain. Bisa jadi di antara kita seperti itu juga, mengimani sebagian isi Al-Quran, mengkufuri sebagian isi kitab Al-Quran dengan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh isi Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita dan gak koyo dadi wong Yahudi sing ono zaman nanggone Kanjeng Nabi di Madinah. Pun cekap senatan mugi kita dikirani manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa sallam Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Sallallahu Muhammad sallallahu tatma'innu bi qulubina wa tanfa'u bi qulubina wa taqulu bi hawadina wa tarfa'u bi darajaatina wa tahdi bi qaumana wa tuflihu bi qulubana wa tulimuna bi a'luna wa tunina wa tusimuna bi sa'ati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tusilu bi amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa tiyabana wa tarzuqullahu tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu alaihi wa barik wa sallim ala ma khalaqa wa razaqta wa amata wa ahyaka ila yawmin tusyarrifu al-khalqi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil